Assalamualaikum, Bapak Andrianto. Apa kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Heni Ari Susanti. Jadi kalau ingat jenengan mau nyanyi saya sebenarnya. Oh iya, Mas Susanti. Nah, itu Ya, ya. Ana Susanti gitu ya. Di Bapak Ibu, terima kasih. Oh ya, Pak Andri, hari ini apa yang ingin dibicarakan sama saya? Kegiatannya kok ada sesuatu yang spesial seperti itu? Oke, uh, begini Ibu ya. Saya jenengan sudah tahu bahwasanya saya mengajar di SDN Sendang 1 yang mana kebetulan pada tahun ajaran ini murid saya satu kelas itu ada 37 anak. Jadi dari Oh, 37 anak itu banyak hal istimewa menurut saya. wah, Banyak banyak hal sekali ya, istimewa. Bapak. Istimewa. Jadi setiap anak itu kan unik, pada dasarnya unik, istimewa dan sebagainya. Namun dari keberagaman itu sendiri, banyak anak, saya tidak bisa mengondisikan kelas yang kondisif itu. Oh, berarti ini masalahnya karena murid yang beragam dan banyak itu sehingga Anda menjadi kewalahan untuk menangani mereka. Begitu Bapak Anto, Bapak Andre. Iya, benar sekali Bu. Jadi saya ini bingung bagaimana supaya pembelajaran yang saya lakukan setiap hari itu bisa kondusif begitu Ibu. Jadi tujuan dari pertemuan kita kali ini, pembicaraan kita hari ini adalah bagaimana Bapak Handrianto bisa mengkondisikan murid sehingga murid bisa kondusif dan dapat menerima pembelajaran dalam hari-harinya seperti itu, nggih Bapak? Iya Bu, jadi saya itu berkeinginan membantu anak-anak bagaimanapun caranya supaya anak itu dalam kelas itu lebih kondusif. Saya pikir karena ketika anak-anak itu bisa kondusif, tentu dalam penerimaan materi, kesiapan dan sebagainya itu menurut saya lebih baik begitu Ibu. Kira-kira kesempatan apa yang Bapak Andre akan miliki sekarang ini untuk menerapkan seperti itu? Kesempatannya seperti apa? Ya, begini Bu, dari karakter anak yang berbeda, kemampuan yang berbeda, dan latar belakang lain yang sangat bervariatif, di sini saya ingin menerapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kemarin kita sudah pelajarinya bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu menurut saya bisa mengcover dari keberagaman anak-anak. Jadi dari keberagaman anak, karakter dan sebagainya itu nanti saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga semua keunikan lah kita bisa katakan keunikan dari anak-anak itu bisa tercover Ibu seperti itu. Oh, begini. Jadi sebelum penerapan pembelajaran berdiferensi yang akan Bapak laksanakan itu dari skala 1 sampai 10 kira-kira gimanakah Bapak Andre pencapaian tujuan pembelajaran yang selama ini untuk mengkondisikan murid? Kalau untuk sekarang dari 1 sampai 10 ya saya hanya berani 6 lah. Jadi di angka 6. Saya merasa masih jauh dari kata baik karena merasa ketika saya menghadapi anak-anak dengan perbedaan yang begitu sangat mencolok dari jumlah, kemudian dari perbedaan dan sebagainya, saya merasa masih 6 lah seperti itu. Oh. Dari skala yang Bapak terapkan tadi 6 itu, kira-kira hambatan atau gangguan yang terjadi pada pembelajaran Bapak Andri selama ini apa ya? Kira-kira sehingga murid tidak dapat dikondisikan itu. Gini Bu, pertama satu bahwasanya dari jumlah anak yang banyak itu kita tentu kalau dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi kita harus bisa mengcover semuanya. Nah, dalam mengcover semuanya itu tentu kita misalnya sebagai contoh kita menggunakan media yang berbeda sesuai dengan kebutuhan anak ya Bu ya. Dengan kebutuhan anak yang berbeda. Tentu persiapan yang dilakukan itu waktunya lebih banyak. Kemudian kita untuk mencari materi-materi yang kita tuangkan dalam sebuah media juga memakan waktu lebih lama. Karena apa? Dari banyaknya siswa, tentu media yang diperlukan juga banyak Ibu dengan perbedaan yang ada seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita bercoba berkolaborasi dengan teman sejawat yang lain dan sebagainya, mereka juga punya kelas yang besar, anak yang banyak. Sebenarnya hampir sama masalah yang kita hadapi seperti itu. Jadi mau tidak mau ya kita harus mengelola sendiri,
untuk melakukan kolaborasi itu belum bisa maksimal seperti itu Oh Ibu. iya, iya betul. Jadi untuk memaksimalkan rencana Bapak dalam mencapai tujuan di pembelajaran diferensiasi itu kira-kira apa? Saya nanti setelah ini mungkin akan menyampaikan ke kelompok kerja guru itu. Jadi dari Oh kita iya, iya. menyampaikan ke kelompok kerja guru, tentu dengan satu tim, namanya teamwork di kelompok kerja guru itu pasti minimal lah. Kita misalnya menggunakan berdiferensiasi konten. Misalnya seperti itu, kita fokus itu dulu. Misalnya kita sama-sama membuat media yang berbeda-beda, yang Oh, bervariatif ya. Jadi tentu itu menurut saya akan membantu nanti. Jadi oh iya. sama guru biar tidak satu sekolah kita bisa berkolaborasi di kelompok kerja guru di tingkat kecamatan seperti itu Ibu. Oh, berarti dengan berkolaborasi pembuatan media nanti mungkin akan bisa digunakan di sekolah kelompok KKG Bapak Andri masing-masing seperti itu ya, disesuaikan Iya, dengan murid yang beragam tadi, begitu nggih? nggih. Oh, oke. Berarti dengan strategi yang telah Bapak berikan tadi bahwa bekerja sama dengan komunitas di KKG, selanjutnya jangka waktunya itu kira-kira berapa jangka waktu yang berapa harikah yang diperlukan atau berapa bulankah sehingga nanti pembelajaran itu dapat terlihat optimal? Mungkin saya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu Ibu. Jadi kita nanti koordinasi dengan teman-teman misalnya satu kelas lah, misalnya dalam kelas 5 misalnya kelas 5. Jadi kita kumpulkan semua guru Bapak Ibu dari seluruh SD negeri swasta di kecamatan yang kelasnya sama seperti itu. Jadi perkiraan 1 minggu seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi selama 1 minggu berarti teamwork dari KKG Bapak Adrianto akan bekerja keras deh Bapak Anton, Bapak Andri untuk membuat media pembelajaran yang dapat mengkondisikan murid sehingga murid akan tenang berada di sekolah dan nyaman berada di kelas seperti itu, nggih. Kira-kira komitmen apa yang Bapak berikan terhadap rencana aksi seperti ini? Yang seperti yang mau Bapak sampaikan, komitmennya seperti apa? Ya, dengan harapan begini Ibu, ketika kita coba menerapkan berbagai cara, misalnya ini sebagai contoh adalah pembelajaran berdiferensiasi, komitmen saya bahwa dengan segala cara yang kita lakukan kepada anak-anak, itu minimal lah kita dapat mewujudkan sebuah pembelajaran yang kondusif. Jadi komitmen awal saya ingin menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif sehingga apa materi yang kita berikan kepada anak-anak itu bisa tersampaikan secara optimal lah. Jadi ibaratnya kalau bisa saya bisa melakukan anak itu semuanya adil, kemudian mereka juga bisa menerima materi sesuai dengan kemampuannya mereka masing-masing seperti itu Ibu. Ya, bagus sekali. Sepertinya dengan begitu mereka akan dapat menerima pembelajaran ya Bapak Andre. Amin. Nah, kira-kira siapakah yang akan membantu Bapak Andre untuk menjaga komitmen tersebut? Tentunya kita tidak bisa lepas dari sebuah lembaga Ibu ya. Jadi ketika nanti dari teamwork di tingkat KKG itu bisa membuahkan sebuah hasil dan memberikan sebuah hasil yang progresnya baik, tentu teman-teman saya di sekolah saya yang satu lembaga tentu pasti respect. Jadi ketika respect, oh ternyata itu bisa diterapkan ya Pak. Ketika mereka tahu bahwa itu bisa diterapkan, tentu pasti mereka mau menerapkan dan juga pasti mereka mau membantu kita. Harapan saya seperti itu. Ya, bagus sekali. Jadi rencananya Bapak Andre yaitu untuk menyelesaikan atau mengkondisikan kelasnya supaya kondisif. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan melaksanakan aksi, yaitu menggunakan teamwork-nya di KKG, pembuatan media yang dapat meningkatkan kedisiplinan anak dan juga kefokusan anak dalam pembelajaran, seperti itu ya Bapak Andre ya. Iya, betul sekali Bu. Semoga harapannya setelah pembelajaran pembelajaran diferensiasi yang telah Bapak canangkan itu harapannya kepada murid seperti apa Pak Andre? Ya, saya enggak, ibaratnya tadi kalau di panjenengan tanya, dengan sekarang anak-anak itu di level berapa? Level 6 Bu ya. Tapi ya minimal, ya bukan minimal sih, di level 8 lah. Harapan saya di level 8 sudah cukup menurut saya. Seperti itu. Bagus sekali Pak Andre, apa yang telah direncanakan, apa yang telah berada di angan-angannya, semoga dapat terencana dengan bagus, dengan baik,
sehingga nanti dapat diterapkan di sekolahnya dan untuk sekolah teamwork-nya Bapak Andri yang lainnya supaya dapat mengikuti apa yang Bapak Andri laksanakan. Semoga anak didiknya dapat menerima pembelajaran dengan baik, dapat kondusif, dapat mendapatkan pembelajaran sesuai dengan apa yang ada di angan-angan mereka, sesuai dengan keinginan mereka, seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Jadi dengan tadi saya hanya bercerita pada Ibu, saya mendapatkan sebuah gambaran. Jadi sebuah gambaran kedepannya apa yang saya lakukan untuk anak-anak supaya anak-anak lebih kondusif dan sebagainya seperti itu Bu. Jadi berarti bagaimana perasaannya? Bapak Andri sekarang perasaannya bagaimana? Ya, saya lebih tenang Bu. Jadi lebih tenang. Saya lebih berpikir positif. Jadi optimis lah ibaratnya optimis. Jadi saya ketika menghadapi anak-anak nanti pasti lebih semangat lagi. Sekarang sudah mulai cerah lah pikiran saya seperti itu. Iya, baik Bapak Andre, mungkin itu yang bisa saya bantu kepada Bapak Andre. Semoga kedepannya apa yang direncanakan Bapak Andre dapat terlaksana dengan baik. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Ya, sama-sama. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Andre dan Bu Heni ini menurut saya sudah sangat bagus sekali, nggih. Jadi dari kegiatan ini sudah sangat nampak setiap alur ceritanya. Jadi mulai rencana, identifikasi masalah, aksi nyata dan tanggung jawabnya itu sudah benar-benar ada dan nampak. Jadi Bu Heni juga dalam menjadi coach ini juga sudah sangat baik, nggih. Sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan sehingga dari pertanyaan yang berbobot yang bersifat terbuka tersebut jadinya Pak Andre ini juga dapat menemukan solusinya sendiri. Jadi kegiatan ini benar-benar sudah ya memperdayakan kekuatan apa yang dimiliki oleh Pak Andre sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi dari praktek ini. Saya serahkan ke Bu Anggraini. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam Pak Andre. Alhamdulillah, pripun kabaripun Pak Anton? Alhamdulillah sehat Pak Andre. Jadi kita sebenarnya mau ngobrol kira-kira mungkin 15 sampai 20 menitan ke depan, nggih. Jadi apa sih yang jenengan mau ceritakan pada pembicaraan ini Pak Anton? Terima kasih Pak Andre. Jadi saya berterima kasih Pak Andre sudah meluangkan waktu 15 menit untuk saya. Jadi sebenarnya saya itu banyak masalah sebenarnya ini. Nah ini Pak Andre. Akhir-akhir ini saya itu melihat murid-murid saya itu mengalami penurunan gitu loh. Jadi menurut saya sepertinya murid saya itu menjadi tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran matematika bangun ruang khususnya seperti itu Bapak. Jadi kita mau silakan muridnya Pak Anton yang mengalami penurunan karena menjadi tidak bersemangat gitu ya Pak dalam pembelajaran matematika khususnya tentang bangun ruang. Itu nggih Pak Anton? Iya Bapak. Benar sekali Bapak. Jadi saya jadi bingung nih Pak dalam pembelajaran ini anak-anak kan harus memiliki minat belajar. Ya, betul. Jadi agar mereka bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi saya mohon bantuannya, mungkin ada solusi dari Bapak begitu. Oke, siap Pak Anton. Jadi gitu. Waktu kita mungkin hanya sebentar Pak. Jadi kira-kira apa yang ingin Pak Anton sampaikan dari pembicaraan kita ini Pak? Gini Pak. Jadi saya itu pengennya itu membantu anak-anak agar bisa kembali bersemangat gitu loh. Dan dapat memahami dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Apa yang bisa dilakukan untuk membantu agar dapat menumbuhkan semangat dan pemahaman anak-anak dalam pembelajaran, Pak Anton? Iya, Bapak. Jadi jangan sampailah, Pak, mereka kehilangan semangat, terus kemudian menjadi bosan, dan akhirnya mereka kan menjadi tidak paham dengan materi yang saya sampaikan, gitu loh. Jadi kalau hal itu sampai terjadi, saya merasa ya agak gagal gitu sebagai guru, sebagai menyampaikan materi itu gitu loh Pak.
merasa sia-sia ya ke sekolah. Iya Bapak. Gitu. Dari pengamatan Pak Anton nih ya, kalau membicarakan semangat ataupun pemahaman anak-anak dalam belajar itu yang bagaimana menurut Pak Anton? Ya, anak-anak itu yang pemahaman saya itu ya yang bisa memusatkan perhatiannya pada apa yang saya sampaikan. Jadi pada yang mereka diskusikan gitu loh. Dan terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Selain itu, ketika ada penilaian, mereka dapat mengerjakan sehingga dengan begitu anak-anak kan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Seperti itu, Pak. Jadi bisa memusatkan perhatian dan tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan serta dapat mengerjakan pada waktu yang tepat ya Pak Anton ya, mengadakan penelitian gitu. Atau istilahnya mengerjakan soal ya misalnya seperti itu. Jadi Bapak. Menurut Pak Anton idealnya itu seperti apa Pak? Jadi kalau sebenarnya tidak semua anak itu sama ya Bapak ya. Jadi jadi kalau menurut saya itu ya harusnya itu anak-anak ini memiliki level lah misalnya di antara 0 sampai 10 itu ya 7 atau berapa gitu Pak. Jadi pemahaman awalnya seperti itu. Jadi ya saya inginnya lebih gitu Pak. Jadi mungkin bisa kalau bisa ya 10. Jadi di level yang ideal gitu ya. Iya, idealnya seperti itu. Nah, kalau sekarang misalnya kalau misalnya murid jenengan itu di level 6 gitu ya misalnya. Iya. Pak Anton sendiri ingin melihat ya, paling tidak mereka di angka berapa nih yang memusatkan perhatian dan terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan serta dikategorikan dalam memahami tentang bangun ruang gitu Pak Anton. Ya, tadi loh Pak. Jadi saya itu inginnya itu ya mungkin anak-anak itu sekarang itu di angka 8 gitu loh. Jadi sudah cukup baik gitu Pak. Nah, lalu apa yang menurut Pak Anton bisa lakukan untuk membantu mereka sampai di angka 8 gitu Pak Anton? Sebenarnya itu yang sedang saya pikirkan Bapak. Jadi apa yang bisa saya lakukan agar murid-murid saya ini bisa memusatkan perhatian. Terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan dan mampu memahami tentang bangun ruang gitu Bapak. Jadi fokusnya itu ya memusatkan perhatian karena tanpa perhatian kan anak-anak juga akan sulit untuk menerima pelajaran begitu Bapak. Ya. Kalau menurut Pak Anton ya, anak-anak itu kan suka diperlakukan seperti apa sih agar bersemangat. Selain itu suasana pembelajaran menjadi menyenangkan dan mampu memahami tentang bangun ruang itu yang seperti apa Pak Anton? Jadi mungkin begini Bapak. Jadi mungkin saya bisa merubah ya mungkin metode pembelajaran saya atau bisa juga menggunakan metode pembelajaran media pembelajaran yang lebih variatif gitu Pak. Jadi kemudian mengajak mereka praktek untuk membuat bangun ruang secara langsung gitu. Misalnya ya kita membuat kubus, balok, tabung, prisma dan segitiga. Jadi seperti itu Pak Anton ya. Iya. Sangat inspiratif menurut saya. Jadi dengan merubah metode pembelajaran, misalnya menggunakan media pembelajaran yang variatif dan mengajak mereka praktek untuk membuat bangun ruang secara langsung. Lalu bagaimana Pak Anton melihat kemungkinan hal tersebut bisa dilakukan oleh Pak Anton? Sebenarnya bisa sih seharusnya. Jadi mungkin perlu meluangkan waktu saja untuk merubah metode pembelajaran saya atau ya membuat media atau menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif gitu Bapak. Ya mungkin kemudian juga bisa mengajak mereka praktek untuk membuat bangun ruang secara langsung di dalam rencana RPP saya gitu. Saya tuangkan ke RPP gitu loh Pak. Iya. Berarti lebih ke dari rancangan pembelajaran RPP. Iya perencanaan yang matang gitu sebelumnya gitu loh Pak. Dua hal itu mana yang mungkin Pak Anton dalam waktu dekat. Jadi yang dalam minggu ini misalnya Pak Anton. Mungkin saya akan menggunakan media pembelajaran yang variatif. Jadi terlebih dahulu Pak. Jadi dan mengajak mereka praktek untuk membuat bangun ruang secara langsung dulu ya Pak. Jadi biar mereka itu punya greget gitu loh untuk punya semangat. Jadi kalau kan iya anak-anak kan
jadi bersemangat gitu loh, gitu Pak. Ya. Nah, menggunakan media pembelajaran yang variatif dan mengajak mereka praktek untuk membuat bangun ruang secara langsung, begitu ya Pak Anton ya penekanannya? Iya begitu Pak. Iya Bapak. Iya, karena dengan menggunakan media yang bervariatif seperti gambar-gambar, mungkin video, terus kartu pertanyaan akan dapat menarik minat jadi anak dalam pembelajaran. Dengan mengajak mereka praktek untuk membuat bangun ruang secara langsung, mereka otomatis kan lebih jelas dan nyata. Jadi begitu. Jadi ini yang mungkin ini alasannya Bapak. Jadi mungkin kalau di dalam kubus itu kan ada langsung ada nyata, jadi ada tingginya, ada lebarnya, mungkin seperti itu, ada bidangnya begitu loh Bapak. Gitu. Ya. Oke, kira-kira kapan itu bisa dilakukan Pak Anton? Ya mungkin dalam beberapa hari ke depan lah Pak. Insya Allah saya akan memperbaiki RPP dan pelaksanaan pembelajaran saya di kelas begitu Pak. Oke Pak Anton, sudah tak terasa ternyata jadi fisika itu cukup memakan waktu dan saya sangat tertarik Pak Anton. Jadi saya harap pembicaraan hari ini bisa memberikan manfaat kepada Pak Anton dan juga manfaat kepada saya. Gitu. Iya, ya terima kasih Bapak. Jadi ya sebenarnya di awal tadi saya kan bingung harusnya bagaimana, tetapi di akhir pembicaraan ini setidaknya saya tahu gitu loh apa yang harus saya lakukan. Jadi untuk membantu anak didik saya ini agar bisa memusatkan perhatian. Jadi agar ya tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan dan mengajak mereka praktek untuk membuat bangun ruang secara langsung gitu loh Bapak. Oke, kalau gitu Pak Anton minggu depan ya Pak, saya ingin dengar cerita menarik apa ya setelah Pak Anton menggunakan media pembelajaran yang variatif dan melakukan praktek dengan anak-anak membuat bangun ruang secara langsung dalam pembelajaran di kelas. Saya menunggunya Pak Anton. Oke, terima kasih Bapak. Jadi terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Pak Anton, sampai ketemu lagi minggu depan. Siap Bapak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Saya sebagai observer akan memberikan penilaian. Tadi Pak Handrianto sebagai coach dan Pak Anton Rianto sebagai kusi. Kalau menurut saya kedua-duanya sudah menerapkan, coachnya sudah menerapkan alur tirta, yaitu tujuannya sudah benar-benar disampaikan tujuannya apa dari coaching hari ini. Kemudian identifikasinya juga sudah diterapkan oleh Bapak Handrianto, tentang rencana aksinya juga sudah ditanyakan dengan baik. Kemudian tanggung jawabnya dari eksekusi permasalahan yang telah disampaikan oleh Bapak Anton. Alhamdulillah Bapak Anton sudah menemukan jawaban yang mana akan membuat pembelajaran di kelasnya nanti menjadi lebih hidup, anak-anaknya akan lebih bersemangat dan berpusat pada pembelajaran yang akan disampaikan. Mungkin dari saya seperti itu, coaching antara Bapak Anton Rianto dengan Bapak Muhammad Handrianto sudah sesuai dengan alur tirta yang telah diajarkan di dalam LMS ini. Ngoten Bu Anggreni Rutno, monggo.